Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi pendidikan pada saat Nabi besar Muhammad SAW ini sangat luar biasa, betul-betul diperhatikan banget. Ya, tidak hanya sebagai tempat ngajar, ya, itu enggak. Berbagai macam sebetulnya ilmu pengetahuan itu diajarkan oleh para sahabatnya. Ada yang mengajarkan qiraah, ada yang mengajarkan Al-Quran, ada yang mengajarkan ya, macam-macam, berbagai macam ilmu. Ya, khususnya adalah ilmu-ilmu agama. Ini karena umat ini kalau punya ilmu yang baik, gitu ya, pendidikan yang baik, ya, yang tentunya kembali bahwa tujuan ilmu ini adalah untuk kemaslahatan daripada umat itu sendiri, ya, untuk kepentingan sendiri, untuk umat sendiri, dan kepentingan umum untuk yang lainnya. Ini tentu akan berdampak sangat luar biasa di dalam dampaknya di masyarakat. Itu yang sebetulnya yang harus kita pikirkan. Coba kalau kita lihat sekarang ya, kalau kita perhatikan ya perkembangan dunia sekarang ini ya, seperti contohnya ya seperti Tiongkok lah, seperti itu kan majunya sangat pesat sekali. Ya, karena sistem pendidikan di sana tidak main-main. Ya. Antara sains itu kan, ya, teknologi, ya, itu dipelajari betul-betul, tidak hanya sekedar ya omong kosong belaka tuh, enggak hanya teori saja tuh, enggak. Ya, itu hasilnya apa yang terjadi sekarang? Hampir semuanya sekarang Tiongkok tuh luar biasa perkembangannya, ya, baik dari sisi teknologinya, dari sisi perekonomiannya dan sebagainya. Coba itu yang di Tiongkok. Coba kita ke arah Timur Tengah sana yang betul-betul memperhatikan pendidikan. Ya seperti negara Iran lah. Kita ngomong Iran ya, yang kemarin baru berkecamuk perang ya Mas ya, dengan Israel, dengan Amerika gitu ya. Bayangin, ya, kita bukan lagi membanding-bandingkan, tapi kita ngomong apa adanya sesuai dengan berita saja. Bayangin, dan kita lihat di informasinya ya. Negara yang diembargo udah puluhan tahun, terus sumber daya alamnya itu ya dibandingkan dengan kita, negara kita tuh jelas negara kita tuh jauh lebih kaya. Negara Iran tuh kok ya mampu membangun teknologi seperti itu, padahal diembargo ekonomi, diembargo senjata dan lain sebagainya. Ini kan tidak lepas daripada bagaimana itu sebetulnya pendidikannya, sehingga anak-anak di sana atau remaja sana atau orang-orang yang sedang melakukan pendidikan di sana itu memang betul-betul konsentrasi di dalam pendidikannya, ya, pengembangan teknologinya. Makanya sana itu kan ya seperti di Tiongkok juga, yang diutamakan itu kan apa kan? Ya teknologi, itu kan, matematika ini penting, ya. Macam-macam di sana itu. Dan memang dana yang digelontorkan untuk pendidikan itu diawasi langsung, tersentralisasi lah. Dan juga cara merekrutnya itu juga tidak sembarangan, sehingga persaingan, ya, anak-anak sekolah itu memang luar biasa di sana itu untuk saling bagaimana mengembangkan dirinya itu untuk semakin lebih pintar, sehingga bisa masuk ke perguruan-perguruan tinggi negeri, kan begitu. Ya, karena cara rekrutmennya ya sudah hanya satu tok sistemnya. Ya, kalau tidak lewat ini ya nggak bisa masuk. Tapi beda dengan di kita ini. Ya, kita ini kan berbagai macam cara ya. Apa aja itu Mas, ada yang lewat jalur mandiri barangkali ya Mas. Kalau perguruan tinggi itu. Kan ya artinya ya, yang nggak pinter juga bisa masuk asal punya duit gitu kan. Ini masalahnya kan di situ. Salah satunya ya. Bukan kita menyalahkan, tapi ini kalau kita bandingkan sistem itu ya sangat beda jauh. Maka ya perkembangannya juga, apalagi sarana pendidikan itu kan yo betul-betul kalau seperti di Tiongkok, di Iran ini
Ini kan memang negara betul-betul memperhatikan ya untuk laboratoriumnya, untuk penelitian dan sebagainya, dananya memang besar gitu kan yang digunakan untuk ini. Ya, tempat kita, aduh, kadang-kadang sarana pendidikan saja ya kalau kita lihat bangku aja udah pada protel gitu ya, teko dibiarin gitu kan. Ya, gedungnya udah bocor ya dibiarin. Bagaimana sekolah bisa nyaman gitu ya? Apalagi sekarang ya, sudah mulai dirasuki dengan apa namanya HP yang seperti ini, yang sebetulnya bisa digunakan untuk pengembangan ilmu, ya malah disalahgunakan untuk hal yang negatif. Kan sekarang banyak anak-anak yang remaja yang masih usia sekolah itu kan banyak yang orang tuanya merasa tobat ya, merasa judek kepalanya. Ya kenapa yang dilakukan? Ya bukan untuk mencari ilmu, ya, tapi ya untuk main saja, untuk game, untuk apa ya itu? Untuk kadang bahkan ada yang judi online juga gitu. Aduh. Untuk belajar makin kurang gitu kan. Macam-macam. Ya, makanya di sinilah sebetulnya beda dengan zaman-zaman dulu. Bayangin saja kalau kita bisa meniru ya negara-negara yang sudah maju cara pendidikannya, mesti kita juga akan maju. Ya, sistem juga memang sangat berbeda. Kita tidak ngomong sistemnya itu apakah itu seperti sistem di negara Islam seperti di Iran, itu enggak ya. Sebetulnya negara apapun jenisnya, asal sarana pendukungnya itu betul-betul negara itu apa namanya mendukung sepenuhnya, ini mestinya kemajuan pendidikan itu akan semakin kelihatan hasilnya. Ya kayak Tiongkok kan yang berlandaskan apa namanya di sana bukan negara agama pun ya. Itu ternyata maju luar biasa. Dengan itu kan. Ya di Eropa ya, negara-negara yang demokrasi ya juga sama maju. Ya sebetulnya kembali lagi tergantung orangnya. Ya, sistem pendidikannya itu benar-benar dikelola dengan baik apa enggak. Lah itu aja. Nah, coba kalau semua dana yang digunakan itu kebanyakan dikorupsi, nah itu kan yang masalah. Yang mestinya digunakan untuk praktik, ya. Alat-alat praktikum itu ya nggak bisa, ya dari mana bisanya kan begitu. Apalagi sekarang ini kan coba banyak lulusan itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan kerja, kan juga masih banyak sekarang ya. Beda dengan sistem-sistem yang seperti tadi. Maka sebetulnya dalam Islam itu ya kalau kita mau ngomong itu kan ya yang namanya nuntut ilmu kan sebetulnya ada hanya satu tujuannya itu kan apa menjadi suatu kewajiban ya. Jadi menuntut ilmu itu kan sebetulnya hanya fardu ain sama fardu kifayah gitu aja lah. Kewajibannya betul-betul wajib dan tidak bisa dipungkiri ya, artinya harus belajar yang hubungannya dengan agama, dengan akidah gitu maksudnya. Ya. Itu kan wajib ya dengan syariat kan, itu kan wajib. Ada juga yang fardu kifayah, podo wajib. Fardu kifayah itu yo teknologi, matematika, fisika, kimia gitu kan. Itu kan harus dipelajari. Sehingga betul-betul menjadi orang-orang yang cerdas, yang bisa mengembangkan teknologi. Ya, siapa nyangka coba kalau kita ngomong seperti kemarin ya, kalau kita lihat perkembangan teknologi militernya di Iran itu bisa membuat drone yang ya apa itu mas, rudal gitu ya mas, rudal balistik itu dengan kecepatan sekian kali kecepatan suara sehingga pertahanan Iron Dome aja nggak bisa tembus gitu ya mas, dapat celingnya tembus gitu ya. Kan sangat luar biasa wah Indonesia. Aduh ya masih jauh ketinggalan udah ngomong seperti ini ya. Padahal Indonesia negara yang sangat makmur dalam arti sumber daya alamnya luar biasa. Nah. Ya kalau ngomong begini ya susah ya. Kalau masih banyak oknum yang suka ya membandingkan diri sendiri ya. Susah, ya, tidak mungkin gitu kan.
Ya semua dana disunat gitu kan, dikorupsi. Nah ini susah. Ya, ini kan sebetulnya harus kembali pada ajaran agama nih. Kan gitu. Kadang-kadang agama di sini tuh akan terkalahkan oleh duit, masalahnya kan di situ. Ya, karena imannya ini tadi, ingat ya dalam ayat Al-Qur'an tadi kan, orang yang mau memakmurkan masjid di sini artinya orang yang mau ya tuh mempertahankan agamanya dengan baik, diantaranya itu kan. Ya, itu kan orang-orang yang memang betul-betul ya imannya kuat. Ya. Gitu kan. Nah, imannya kuat. Tidak sekedar ya cukup aku beragama gitu, enggak itu kan. Nah, cuma seperti itu ya, itu tadi mudah tergiur oleh harta, wanita gitu kan Mas, oleh tahta itu ya jabatan itu ya Mas ya, dikasih jabatan komisaris saja misalnya gitu kan, ya udah wah lupa segalanya. Kan begitu. Ini banyak terjadi di ya tempat kita ya. Ya coba kalau kita perhatikan ya nih zaman dulu ya, para ulama-ulama besar kita ya yang sebagai pendiri bangsa kita ya, kan banyak para ulama-ulama besar kita yang ikut berkecimpung dalam mendirikan bangsa ini, ya, maksudnya Indonesia ini. Apalagi yang sampai sekarang ini banyak ya pesantren-pesantren besar yang diantaranya ya para santri-santri beliau ya, seperti kalau kita ngomong Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu kan, yang mana beliau itu adalah ulama besar ya, tidak hanya sekedar ulama, kiai itu enggak, itu kan beliau itu ya juga jasanya di negara ini luar biasa ya, karena itu kan yo pendidikannya yo betul-betul tidak hanya sekedar apa namanya pesantren saja itu ya, enggak kan, dan pesantren zaman dulu itu ya juga tidak apa namanya yang dipelajari itu ya tidak hanya sekedar agama saja, apapun sebetulnya untuk kehidupan, mencari penghidupan itu ya dipelajari. Maka tidak heran orang-orang yang lulusan pesantren itu banyak juga orang-orang yang sukses ya di dalam mengurangi kehidupan dunia ini. Ya seperti beliau ini ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi dulu pada waktu pesantren itu ya belajar agamanya ya, itu tidak hanya sekedar di Indonesia saja tuh, tapi di Mekah di sana mencari dengan guru-guru yang memang luar biasa mumpuni gitu kan, dan beliau juga cepat belajar di Mekah, mengajar juga di sana sampai lama beliau sampai 6 sampai 7 tahun kalau kita baca di ya websitenya Tebu Ireng online ya, itu kan beliau belajar di sana, yang mana akhirnya menjadi ulama besar ya, karena ketokohannya, keilmuannya yang sangat mumpuni ya, akhirnya di Indonesia banyak santri-santrinya yang akhirnya bisa mengembangkan pendidikan di Indonesia, kan begitu ya. Ini kalau kita mau kembali ke hal yang seperti itu, sebetulnya Islam itu sangat luar biasa ya dalam pendidikan itu, karena memang hukumnya wajib, itu loh masalahnya. Ini wajib itu kan harus, mau tidak mau. Nah, cuman masalahnya sekarang, nah ini kan, yang sadar seperti ini tuh sangat jarang. Padahal buat Islam itu wajib sendiri. Ini wajib itu ditinggalkan dosa lah. Ngono ku tuh, ibaratnya kita mau seperti ini saja, punya pikiran nih wajib itu nih ditinggalkan dosa lah. Itu kan mau tidak mau anak-anak kita, remaja kita itu dididik dengan benar-benar bahwa supaya dia mampu menguasai teknologi. Cuman kan masalahnya kan bukan hanya sekedar kemauan, sarananya juga harus ada. Nah sarananya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya sama aja bohong, sama imawon gitu ya Mas. Kan begitu hasilnya ya tidak mungkin bisa menyamai negara-negara yang sangat luar biasa. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.